Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya M. Fazli Siddiqul Aziz, mahasiswa dari Ekonomi Syariah F. Di video ini, saya mau mengobrol santai tentang satu hal yang seringkali kita dengar, tapi kadang belum kita pahami sepenuhnya, yaitu peran ekonomi syariah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Kita semua tahu, ketimpangan ekonomi itu nyata banget. Di satu sisi, ada kelompok yang hidupnya serba cukup, bahkan berlebih, tapi di sisi lain masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Nah, pertanyaannya, apa ekonomi syariah bisa jadi solusi nyata buat masalah ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kalau kita lihat data dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2024, angka ketimpangan ekonomi di Indonesia diukur dengan Gini rasio sekitar 0,3079. Artinya masih ada jarak yang cukup jauh antara si kaya dan si miskin. Ketimpangan ini bukan cuma soal uang, tapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Nah, sistem ekonomi konvensional kadang kurang memperhatikan aspek keadilan sosial. Disinilah ekonomi syariah hadir dengan prinsip pemerataan dan keberkahan. Dalam ekonomi syariah, ada dua instrumen utama yang bisa membantu mengatasi ketimpangan, yaitu zakat dan wakaf. Zakat bukan cuma kewajiban spiritual, tapi juga alat distribusi kekayaan. Contohnya, di tahun 2023, Basnas mencatat penghimpunan zakat nasional mencapai lebih dari 28 triliun. Dana ini nggak cuma dibagikan, tetapi juga dikelola produktif, misalnya untuk modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan beasiswa pendidikan. Sementara itu, wakaf punya potensi yang luar biasa besar. Menurut Kementerian Agama, potensi aset wakaf di Indonesia mencapai lebih dari 2.000 triliun. Bayangin, kalau semua aset itu bisa dikelola profesional, bisa bantu pembangunan pesantren, rumah sakit, hingga pemberdayaan ekonomi umat. Jadi, ekonomi syariah itu bukan sekadar sistem tanpa riba, tapi sistem yang aktif menggerakkan kesejahteraan sosial. Salah satu contoh suksesnya adalah program Desa Zakat di Lombok Timur oleh Basnas. Mereka memperdayakan masyarakat lewat pelatihan usaha, bantuan alat produksi, dan pendampingan bisnis halal. Hasilnya, dalam 2 tahun, pendapatan warga naik lebih dari 40% dan banyak yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Ada juga wakaf produktif dompet duafa yang mengelola lahan pertanian wakaf di Bogor. Hasilnya, panennya bukan hanya memberi makan masyarakat sekitar, tapi juga jadi sumber pendapatan tetap bagi pengelola wakaf dan petani lokal. Dari dua contoh ini, kita bisa lihat, kalau dikelola dengan manajemen profesional, instrumen syariah bisa jadi motor ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Tapi tentu, masih banyak tantangannya. Pertama, literasi masyarakat tentang ekonomi syariah masih rendah. Survei OJK tahun 2023 menunjukkan, literasi keuangan syariah di Indonesia baru sekitar 9%. Artinya, masih banyak yang belum paham cara kerja zakat produktif, wakaf, atau pembiayaan syariah. Kedua, kesadaran beragama masyarakat menjemuk juga berpengaruh. Di negara beragam seperti Indonesia, penting banget membangun ekosistem halal yang inklusif, di mana nilai-nilai syariah bisa berjalan tanpa menyingkirkan pihak lain. Dan yang terakhir, penguatan ekosistem halal. Mulai dari UMKM, lembaga keuangan, sampai pemerintah daerah harus saling terhubung biar dampak terasa luas. Jadi teman-teman,
Ekonomi syariah itu bukan cuma tentang larangan riba, tapi tentang keadilan, pemerataan, dan keberkahan. Kalau dijalankan dengan kesadaran dan manajemen yang baik, ekonomi syariah bisa jadi solusi nyata buat mengurangi ketimpangan ekonomi, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Saya M. Fazli Siddiqul Aziz. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kita semua punya peran dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.